Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hari ini siapa yang gak hadir? Tidak tahu, Bu. Oke, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke. Kirana, Saya Bu, Nadia, saya Bu, Quina, saya Bu, Sabia, saya Bu. Feby. Tidak ada, Bu. Loh, kenapa tidak hadir? Sakit, Bu. Ya udah, kita doakan kepada Feby semoga diberi kesembuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang daur hidup pada hewan. Maka dari itu kita akan mempelajari tentang daur hidup hewan. Nah, diharapkan nanti kalian setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat melakukan upaya untuk menjaga dan melestarikan hewan, menguraikan manfaat pelestarian hewan, dapat mengklasifikasikan dua jenis daur hidup hewan, serta dapat menyusun skema daur hidup hewan dengan benar dan tepat. Ayo, sekarang kalian mengamati gambar yang ada di depan. Yang pertama, ini adalah gambar induk hewan. Induk hewan itu ada induk kuda, Udah, ada induk kambing, ada induk sapi, ada induk kucing, ada induk belalang, ada induk nyamuk, ada induk katak, dan ada induk kecoa. Nah, sekarang selanjutnya ada anak hewan. Ada anak kuda, anak kambing, anak sapi, anak kucing, anak belalang, ada jentik-jentik, terus ada kecebong, dan juga ada kecoa muda. Nah, udah. daur hidup hewan. Apakah itu daur hidup hewan? Daur hidup hewan adalah tahap pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Nah, daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan, ada juga yang tidak mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan bentuk pada tahap pertumbuhannya disebut dengan metamorfosis. Sedangkan yang tidak mengalami perubahan bentuk disebut dengan tidak bermetamorfosis. Nah, kita akan mempelajari tentang metamorfosis terlebih dahulu. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna? Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap hidupnya. Setelah dia menetas, dia tidak sama dengan induknya atau berbeda dengan induknya. Seperti contohnya nyamuk, katak, dan kupu-kupu. Nyamuk setelah nyamuk itu bertelur, dia akan menetas. Telurnya itu berubah menjadi jentik-jentik. Setelah menjadi jentik-jentik, dia menjadi pupa, kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, berbeda kan dari nyamuk di induknya. Sedangkan metamorfosis yang tidak sempurna adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam tahap perubahannya. Jadi,
setelah dia menetas, dia itu sama seperti dengan induknya. Contohnya seperti kecoa, jangkrik, dan belalang. Kecoa dia setelah dia bertelur, telur itu akan menetas. Lah, setelah menetas itu menjadi kecoa muda sampai dia menjadi kecoa dewasa. Dia sama seperti induknya. Atau dengan ciri-ciri jika metamorfosis sempurna itu beda dengan induknya, sedangkan yang tidak bermetamorfosis adalah yang mirip dengan induknya. Terus, tadi jenis yang kedua adalah hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa sih hewan yang tidak bermetamorfosis? Hewan yang tidak bermetamorfosis adalah hewan yang selama tahap pertumbuhannya tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kambing, sapi, dan kerbau. Kambing, setelah dia melahirkan melahirkan anak kambing, dan anak kambing itu akan sama seperti induknya dan tidak mengalami perubahan, atau bisa disebut dengan hewan mamalia. Itu termasuk dengan hewan yang tidak bermetamorfosis. Oke, tadi penjelasan dari ibu. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang ibu punya LKPD ya. LKPD adalah lembar gajah peserta didik. Jadi nanti setiap kelompok ibu akan beri ini 1 lembar. Dan kemudian ibu juga membagi potongan-potongan gambar daur hidup hewan. Oke, sekarang ibu akan bagi ya. Oke, tadi ibu sudah membagikan dan ibu beri waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompok-kelompok kalian. Oke? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang ibu akan panggil kalian satu persatu untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan kelompok ya. Perwakilan dari kelompok 2, coba kelompok 2. Baik, Bu. Saya dari kelompok 2. Saya mendapatkan hewan kecoa. Ini ada kecoa, dia termasuk ke dalam hewan metamorfosis tidak sempurna. Jadi setelah kecoa ini bertelur, setelah itu telurnya menjadi nimfa kecil, kemudian menjadi nimfa dewasa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Jadi ini termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis, hewan yang termasuk metamorfosis tidak sempurna. Gimana teman-teman? Jawabannya benar? Benar, Bu. Aplaus buat kelompok 2. Oke, perwakilan sudah maju semua. Sekarang kita akan mengulas apa sih tadi kita belajar tentang apa? Kita tadi belajar tentang apa? Tentang daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah tahap pertumbuhan hewan dari kecil sampai ke dewasa. Kemudian metamorfosis dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Yang pertama metamorfosis sempurna dan yang kedua tidak sempurna. Apa sih ciri-ciri yang tidak sempurna? Tidak sempurna itu mirip dengan induknya, sedangkan yang sempurna beda dengan induknya. Terus yang poin kedua tentang hewan tidak bermetamorfosis, Bu. Contohnya seperti apa? Seperti kambing, sapi, dan kerbau. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan memberikan penugasan buat kalian. Kalian bisa cari contoh-contoh hewan yang ada di sekeliling kalian, yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian harus mengklasifikasikan dia termasuk ke dalam hewan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna atau tidak bermetamorfosis. Baik, oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.